Tentu
menyadari bahwa semua yang dia punya, semua yang dia miliki adalah milik Allah. Itu makanya ditegas kembali dalam surah Al-Baqarah, dalam ayat yang sering kita baca ketika kita tertimpa musibah. Wa idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita tertimpa musibah, maka orang beriman akan mengatakan inna lillahi. Ada harful tauhid di sini, huruf perempuan. Jadi dalam firman Allah ada huruf perempuan, ada harful tauhid, maka ada kesungguhan, ada keseriusan, dan ada kekuatan dalam kalimat tersebut. Inna lillahi, lamnya adalah menunjukkan kepemilikan. Sesungguhnya semua adalah milik Allah. Wa inna, dua kali pakai harful tauhid, dan sungguh ilaihi, hanya kepadanya. Raji'un, berasal dari kata raja'a yarji'u, artinya pulang, artinya kembali. Inna lillahi, sesungguhnya kita semua adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita semua akan pulang dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang benar, surah Al-Quran ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama adalah kawan. Kemudian yang kedua ada qanaah. Yang ketiga ada huruf wa adalah suara, dan yang terakhir adalah huruf ya itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 120, Ibn Khatib menjadikan ini sebagai judul ataupun tema yang akan coba kita kupas, walaupun tak tuntas, tetapi akan coba kita kupas dengan ringkas. Dalam surah Al-Baqarah ayat 120 sangat jelas menggambarkan yang berbunyi walan tarda ankal yahudu wa an-nasara hatta tattabi'a millatahum. Artinya walan tarda, tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah senang ankal yahudu, kaum Yahudi, orang-orang Yahudi, walan nasara, dan juga orang-orang Nasrani melihat umat Islam, hatta sampai sehingga kita berada mau mengikut millatahum, mengikuti agama. Ayat ini sangat jelas terpampang dalam surah Al-Baqarah 120 itu, dari dulu sampai sekarang Al-Quran tidak pernah berubah isinya. Artinya memang dari dulu orang kafir Yahudi dan Nasrani selalu berusaha bagaimana agar orang-orang Islam bisa mengikuti agama mereka. Kalau mungkin Indonesia mereka melihat ternyata Indonesia negara terbesar, mayoritas umat Islam di dunia nomor 3, maka tentulah Indonesia tidak menjadi luput daripada tujuan mereka. Kita bisa bandingkan saudara-saudara kita yang berada di Palestina, yang hari ini mereka dibantai, bukan lagi penjajahan, mereka dibunuh, mereka disiksa, mereka dianiaya, bahkan setelah menjadi mayat, bahkan setelah meninggal, setelah menjadi jenazah, sampai mereka dijini dan divideokan, dimasukkan di Google, dimasukkan di YouTube, dimasukkan di medsos. Ini
ganja, sabu-sabu, dan lain sebagainya yang itu sifatnya tentu tidak baik. Jamaah sekalian pendengar, sholat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menjadi PR besar kita bersama. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat hari ini akan menentukan kemajuan bangsa negara kita ini 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun yang mendatang. Tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Suatu saat ketika kita telah menjadi tua, ketika kita telah mendekati masanya, di saat itu kita akan berpulang ke rahmatullah. Tetapi kita memiliki generasi. Akan seperti apa anak-anak kita? Akan seperti apa generasi kita? Ini kalau dalam ilmu nahwu, dalam kitab Qawaid Kuliah dikatakan pertanyaan yang seperti ini bentuknya adalah pertanyaan istifham ingkari. Pertanyaan yang tidak lagi perlu dijawab karena kita sudah perlu jawabannya. Jamaah sedang mendengar sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung pipit pernah berkontribusi sehingga membuatnya masuk ke dalam surga ketika terjadi peristiwa yang sangat bersejarah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana setiap sholat hari ini dan sampai detik ini kita selalu membaca sholawat yang biasa disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Di sholat terakhir, di tahiyat terakhir kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Maka kita kembali flashback ke peristiwa pembakaran yang terjadi zaman Nabi Ibrahim dulu. Burung pipit ikut berkontribusi, walaupun mungkin yang di bawah hanya tetesan air. Ketika terjadi pembakaran, mereka datang mengambil air yang sifatnya setetes dua tetes. Kalau kita ketika tak mungkin dapat memadamkan api yang berkobar begitu besar. Tetapi di antara burung pipit itulah juga makhluk Allah yang kecil yang bernama cicak. Mereka malah ikut untuk meniup supaya anginnya bertambah besar, supaya anginnya tambah berkibar. Tetapi ternyata hari ini, detik ini efeknya kita sunnah membunuh cicak karena kontribusi cicak yang membela kejahatan. Artinya hari ini kembali dengan kita. Allah ingin lihat di mana keberpihakan kita. Apakah kita ingin membela kebaikan atau malah justru mendukung kejahatan? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Baik atau buruknya, di mana keberpihakan kita? Bagus atau tidaknya, di mana letak kontribusi kita? Karena sedikit atau banyak yang kita beri tentu bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kiranya dapat bermanfaat buat kita semua khususnya berikan. Mari di akhir doa nanti kita bersama mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Meskipun hari ini kita telah mencoba untuk membantu 1.000, 2.000, sejuta atau bahkan 1 miliar bantuan kita bersama dengan Indonesia, Palestina. Mungkin seperti burung pipit, tak mungkin langsung bisa berefek. Tetapi setidaknya apa yang kita beri itu, baik itu bentuk keuangan atau bahkan bentuk seminimal-minimalnya doa. Mudah-mudahan di sini Allah memberi segala kontribusi kita bernilai di mana Allah sehingga menyampaikan kita suatu saat dengan izinnya mendapatkan kebaikan sehingga masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. ورضي الله تبارك
Allahumma a'izzal muslimin ya Allah. Allahumma ansur juyusal muslimin ya Allah. Allahumma ansur juyusal muslimin ikhwanana al-mujahidin fi Palestin ya Allah. Allahumma ansur juyusal muslimin fi Palestin ya Allah.